dimanapun kalian berada. Senang banget nih hari ini POFA, Podcast on Fatsun, update dan interaktif. Nah, hari ini POFA bakalan nemenin Fatsunis semua yang ada di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Nah, senang banget nih edisi spesial hari ini yang katanya 6 part. Dan di episode 11 ini kita sudah sampai di part ke-6, yaitu sekaligus penutup dari part mengenai perkenalan UKM di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, di part terakhir ini kita sudah kedatangan ketua dari masing-masing UKM bidang bela diri di IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yaitu ada UKM Sabura, ada UKM Merpati Putih, dan ada juga UKM Tarung Derajat. Nah, di samping saya sudah hadir ketua-ketua dari masing-masing UKM, dan edisi spesial 3 Maret 2022 ini saya Kansa Salsabila akan menjadi host pada podcast on Fatsun di part terakhir ini. Nah, oke, sebelum kita mulai, boleh dong kakak-kakak sapa dulu Fatsunis yang ada di rumah ya. Halo Fatsunis. Nah, pasti Fatsunis yang ada di rumah juga udah gak sabar nih pengen kenalan sama kakak-kakak semua dari masing-masing UKM bela diri. Boleh dong kita kenalan dulu ya kak, biar Fatsunis semua tahu nih ketuanya namanya siapa, dari jurusan apa, dan semester berapa. Boleh dimulai dari ketua UKM Sabura terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Anwardin, jurusan Manajemen Pendidikan Islam semester 4 dari UKM Sabura. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari UKM Merpati Putih. Perkenalkan, nama saya Desi Ramadhani Siregar dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Unsur Dina dan Dakwah, semester 6. Saya sebagai ketua umum UKM Merpati Putih. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir itu ada dari UKM Tarung Derajat. Hai, saya Stianfa dari Perbankan Syariah semester 6. Saya ketua umum Tarung Derajat. Oke, terima kasih. Nah, oke, di spesial Ngobras hari ini, yaitu ngobrol santai bersama ketua UKM yang baru, kita bakalan ngobrol santai seputar UKM bela diri yang ada di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, daripada Fatsunis di rumah, kayaknya udah mulai penasaran kak sama UKM bela diri itu kayak gimana sih? Kan mungkin sebagian besar dari mereka cuma taunya bela diri tuh ya satu bela diri, ternyata ada jenis-jenis bela diri khususnya di IAIN. Nah, boleh kita langsung nanya-nanya aja ya. Mungkin kita bisa dijawab dari UKM Sabura dulu. Pertanyaan pertama yaitu bisa dijelasin nggak sih kak gimana UKM dari Sabura itu seperti apa? Soalnya mungkin kan dari efek pandemi ini Fatsunis dan mahasiswa-mahasiswa IAIN banyak yang kurang pengetahuan mengenai UKM di IAIN. UKM Sabura itu sendiri berasal dari asli Cirebon ya. Dari UKM Sabura itu siap mewadahi mahasiswa atau mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang mempunyai minat bakat pada olahraga pencaksilat, dan dari UKM Sabura juga kayak siap melestarikan budaya-budaya di Cirebon. Oke, terima kasih. Mungkin berikutnya kalau dari UKM Merpati Putih sendiri itu gimana? Untuk UKM Merpati Putih sendiri, ini kan kita di bawah naungan Merpati Putih pastinya ya. Bertako Merpati Putih yaitu bela diri tangan kosong Merpati Putih, yang dimana kita benar-benar melakukan baik dari seni maupun atletnya di kejuaraan. Pastinya kita dinaungi oleh IPSI. IPSI itu Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang dimana kita ini di sini menggunakan, kalau Merpati Putih sendiri tuh punya ciri khasnya ya, yang dimana tuh ada yang namanya nafas atau mungkin getaran. Jadi Merpati Putih sini tuh unik karena getaran di sini. Jadi kita menggunakan tenaga dalam diri gitu. Jadi kita mempergunakan benar-benar nafas yang kita ambil dari alam, kita pergunakan dengan baik untuk diri sendiri gitu kan, sehingga kita bisa menyalurkan nafas-nafas dari yang kita ambil dari alam, oksigen baik gitu kan, sehingga kita mempergunakan oksigen yang ada ini untuk kebaikan dan kesehatan diri sendiri. Oke, mantap sekali. Mungkin teman-teman juga ada kepo nih ya. Yang terakhir ada dari UKM Tarung Derajat. Nah, kalau dari UKM Tarung Derajat sendiri itu bagaimana? Ini asli dari Indonesia, maka dari itu kita harus menjaga serta melestarikan bela diri Tarung Derajat itu. Jadi kita harus bangga menjadi bagian dari anggota Tarung Derajat. Tarung Derajat juga mempunyai moto, aku ramah bukan berarti aku takut, aku tunduk bukan berarti aku takut. Yang berarti kita itu ketika masuk ke UKM Tarung Derajat hanya orang-orang yang tidak memiliki egois
Oke, luar biasa sekali. Nah, Fatsuni semua yang ada di rumah sudah diperkenalkan ya bahwa dari masing-masing cabang UKM yang ada di IAIN ini ternyata berbeda-beda, memiliki karakteristik masing-masing. Nah, biar Fatsuni semua makin tahu nih, kita langsung tanya aja ya ke ketuanya, kepada ketuanya nih. Fatsuni juga kan penasaran pastinya. Kalau dari sejarahnya sendiri itu gimana Kak? Boleh diceritain sedikit aja mungkin biar Fatsuni semua nggak penasaran. Dari UKM Sabura dulu ya. Untuk UKM Sabura itu sendiri didirikan pada tahun 1993 oleh mahasiswa STAIN yang sekarang jadi IAIN, dipelopori oleh Kang Dedi dan pelatihnya itu Abai Solihin. Oke, kalau dari Merpati Putih sendiri gimana sejarah singkatnya? Unik ya, jadi sejarah dari UKM Merpati Putih ini ada 8 mahasiswa yang dimana pada tahun 2001 ini IAIN Syahid Cirebon namanya masih STAIN Syahid Cirebon, tepatnya diresmikan UKM Merpati Putih ini tanggal 2 April tahun 2001 yang dimana dipelopori oleh 8 mahasiswa. Yang pertama tuh ada, jadi kalau MP itu kan atau Merpati Putih sebenarnya MP ya, itu ada panggilan khusus untuk anggotanya itu Mas Mbak. Oh, Mas Mbak. Iya, jadi jangan manggil kakak, jangan manggil teteh, jangan manggil AA, jangan manggil abang, kita harus Mas Mbak. Mau sama adik tingkat, mau sama kakak tingkat, kita manggilnya Mas Mbak. Jadi walaupun yang udah senior, udah tua-tua, ini udah sepuh-sepuh, kita manggilnya masih tetap Mas Mbak. Jadi mereka merasa muda. Ya, mereka selalu merasa muda. Jadi untuk ada 8 orang ini, ada Mas Wawan, nama aslinya tuh Khairuddin Himawan, yang dimana Mas Wawan ini tuh dulunya ketua BEM STAIN tahun 2001. Dia membantu untuk UKM Merpati Putih ini ada karena beliau juga adalah anggota Merpati Putih di Cirebon pada saat itu. Terus selain ada Mas Wawan, ada Mas Herman, ada Mas Ocin atau Mas Murokin, lalu ada Mbak Diana, ada Mbak Dede, ada Mbak Siti Masito, ada Mbak Kiki, dan ada Mas Entris. Dari 8 orang itu masing-masing perannya sangat berpengaruh kepada UKM Merpati Putih sampai sekarang, karena mereka dan beliau-beliau ini adalah senior-senior yang kami hormati atas adanya UKM Merpati Putih di IAIN Syahid Cirebon. Oke, luar biasa sekali. Berarti panggilan Mas Mbak ini kan, kalau Mas Mbak itu biasanya identik dengan Pulau Jawa ya. Kalau Merpati Putih ini kan lingkupnya Indonesia. Berarti se-Indonesia itu tetap panggilnya Mas Mbak itu sesama. Iya benar. Mau yang dari NTT juga dari Ternate kita banyak Mbak Mbak. Dan yang memang Merpati Putih sendiri ini sebenarnya dari khas, sebenarnya dari Pulau Jawa itu Jogja. Jadi ada Merpati Putih ini disebutnya untuk pendiri-pendirinya itu kita sebut dengan guru besar, lalu ada dewan guru, lalu untuk anak-anaknya kita sebut dengan pewaris. Terima kasih, luar biasa sekali sejarah dari Merpati Putih. Nah, berikutnya boleh dong Kak diceritain juga gimana sejarah dari UKM Tarung Derajat ini? Awal mulanya itu ada anak dari kampus anggota Menwa sih. Dia latihan di luar kampus di Satlat atau satuan latihan. Makin lama makin banyak anggotanya, semakin banyak. Kemudian pengurus membuka satuan latihan yang didominasi oleh anak Menwa. Karena kegiatan ini positif dan mempunyai daya prestasi yang tinggi, maka dari itu Institut Agama Islam Negeri ini memutuskan membuka UKM Tarung Derajat ini menjadi UKM yang sebenarnya. Oke, mungkin setelah ini kan setelah cerita sejarah nih, mungkin Fatsunis yang ada di rumah juga penasaran Kak, gimana sih perasaannya kakak-kakak masing-masing udah jadi ketua nih? Boleh diceritain dong gimana perasaannya udah jadi ketua? Mungkin apakah ada perasaan gak nyangka atau gimana, biar teman-teman Fatsunis juga tahu semua. Boleh diceritain dari UKM Sabura dulu. UKM Sabura dulu nih? Iya. Enggak dari yang lain? Iya dong. Supaya ganti-gantian. Oke, nanti next pertanyaan kita ganti deh. Kalau saya pribadi ya cukup kaget. Saya masih semester 4 dan saya nanya-nanya ke UKM yang lain. Ternyata ketua umum itu semester 6. Nah, sedangkan saya semester 4 dan saya juga cukup bangga. Tapi
beban yang ditanggung lumayan. Oke. Mungkin dari saya segitu. Oke. Berarti di antara kita semua di sini yang paling muda adalah ketua dari UKM Saburan ya. Alhamdulillah. Oke. Kalau dari Mbak yang dari UKM Merpati Putih sendiri itu bagaimana? Sudah ini ya. Sudah salah. Karena mungkin tadi diberitahu kalau anggota Merpati Putih harus memanggilnya Mbak. Wih, mantap. Patut, mantap. Oke, untuk aku sendiri ketika aku pilih jadi ketua umum, sebenarnya unik ya. Kita kan waktu musyawarah besar Merpati Putih ini kita ada namanya itu Musapati, musyawarah besar Merpati Putih. Dan pada saat itu kan lagi COVID juga ya, jadi untuk anggotanya tidak banyak yang ikut. Kebetulan juga di Merpati Putih ini kita dinilai antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Jadi untuk masalah gender ini di Merpati Putih sendiri tuh ya sama aja gitu. Gender ini hanya pembagian kamu secara biologis kamu perempuan, kamu laki ya laki gitu kan, memiliki kelamin masing-masing itu dengan berbeda. Tapi untuk permasalahan dalam hal organisasi kita sama gitu, jangan dibedakan karena kan ya kalau dibedakan juga kepala manusia pasti beda-beda ya. Nah untuk tim Merpati Putih ini sebenarnya ada pro kontra, tetap ya gimana ya namanya pemimpin identik dengan laki-laki gak sih? Ya identik dengan laki-laki gitu kan. Tapi untuk Merpati Putih sendiri kita walaupun pro kontra tapi kita tetap mendukung untuk mbak-mbak yang menjadi ketua umum gitu kan. Walaupun kita perempuan kita juga harus menunjukkan bahwa kita juga bisa loh gitu menaungi teman-teman anggota-anggota baik itu pengurus maupun tidak pengurus gitu kan. Ya, untuk saya sendiri saya dibilang kaget iya pastinya, tapi juga saya menerima karena saya merasa menjadi anggota Merpati Putih harus ada cinta dulu sama Merpati Putihnya. Kita udah cinta, saya ikhlas untuk berkorban. Luar biasa sekali. Kalau boleh tahu dari UKM Merpati Putih sendiri mayoritasnya sebenarnya lebih banyak laki-laki atau perempuan? Untuk dari anggota sendiri kita kalau saya lihat dari data ya dari database itu imbang, dari laki dan perempuan imbang. Ya. Kebetulan tapi anggota Merpati Putih ini anggota yang luar biasa, jadi mereka juga menjabat di kampus, baik itu menjadi ketua umum, baik itu menjadi sekretaris umum, jadi peran-perannya agak sibuk memang. Oke. Orang-orang penting ya ada di dalamnya ya? Iya, bisa. Saking pentingnya jadi sibuk nih. Oke. Luar biasa sekali. Nah, boleh diceritain juga dong Kak, gimana perasaannya udah jadi ketua UKM dari Tarung Derajat nih? Apakah kaget atau gimana diceritain? Seneng sih, tapi nggak nyangka juga. Awalnya coba-coba. Baju aja saya minjem soalnya lama-kelamaan ya. Kok enak juga di Tarung Derajat. Rasa ingin tahunya tuh lebih tinggi lagi. Jadi nggak nyangka juga bakalan jadi anggota atau sampai ke ketua ini. Jadi kayak kok bisa ya nggak nyangka aja sih. Mungkin Kak Seni semua udah tahu nih gimana ketua UKM-nya, perasaannya setelah menjadi ketua dari masing-masing UKM-nya. Nah boleh lanjut aja kita nanya nih, mungkin Fatsunis kan udah penasaran banget nih kalau misalkan masing-masing UKM kan mungkin memiliki ciri khas masing-masing mengenai jabatannya, apakah ada sebutan tersendiri atau tidak? Boleh diceritakan gimana sih Kak susunan jabatan dari masing-masing UKM-nya? Nah karena tadi ada request muter, jadi kita jawabnya muter dari UKM Tarung Derajat dulu. Kalau Tarung Derajat mungkin sama ya kayak di anggota lain, ada ketua, ada bendahara sama sekretaris, tapi Tarung Derajat juga bukan cuma di lingkungan kampus aja, kita mempunyai afiliasi sama cabang keluarga olahraga Tarung Derajat yang dinaungi oleh Konika. Oke Kak, kan tadi mungkin belum diceritakan secara detail ya. Boleh kasih tahu nggak ke Fatsunis yang ada di rumah, mungkin ada divisi-divisi di dalam kepengurusan Tarung Derajat sendiri itu ada nama-namanya apa aja? Di Tarung Derajat itu ada 5 divisi ya. Yang pertama itu PAO atau aparatur pengembangan organisasi. Yang kedua itu ada kaderisasi. Yang ketiga ada humas. Yang keempat itu ada peralatan atau
terdiri dari BPH ya, Badan Iya. Pengurusarian, kemudian ditambah 5 divisi yang sudah disebutkan. Oke, luar biasa sekali. Nah mungkin boleh dilanjut kalau di Merpati Putih sendiri itu isi susunan kepengurusannya apa aja? Untuk UKM Merpati Putih sendiri strukturalnya untuk organisasinya sama, pastinya ada BPK, lalu juga untuk divisinya ada 5, tapi untuk nama-namanya berbeda pastinya ya setiap UKM. Untuk Merpati Putih itu ada bidang komunikasi, kita pakainya bidang, terus ada bidang kaderisasi, ada bidang latihan, bidang pendidikan dan spiritual, sama yang terakhir ada bidang apa yang dulu ya? Kaderisasi, latihan, komunikasi. Komunikasi tadi Oh, udah udah. awal, satu lagi? Kesekretariatan. Oke, luar biasa. Berarti kalau di dalam derajat kan tadi namanya divisi ya, tapi kalau di Merpati Putih tadi Bidang. namanya bidang. Lanjut ya, kita nanya ke UKM Sabura nih. Kalau di UKM Sabura sendiri, isi dari kepengurusannya ada bagian apa aja? Untuk UKM Sabura itu sendiri sama sih, ada BPH. BPH ada 5 bidang. Pertama PAO, kedua bidang latihan, ketiga kesekretariatan, keempat bidang seni dan budaya, dan yang kelima pers dan kewirausahaan. Oke. Berarti ini semua kan dari UKM bela diri ya. Kalau tadi namanya apa, divisi atau bidang? Bidang. Oh, bidang. Dari Merpati Putih dan Sabura namanya bidang. Kalau dari Tarung Derajat itu namanya divisi. Dan masing-masing dari UKM bela diri sendiri ini memiliki 5 divisi di dalamnya. Oke, lanjut ya kakak-kakak ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai ada nggak sih perbedaan kegiatan sebelum pandemi dan setelah pandemi? Mungkin ada perubahan yang signifikan atau seperti apa, boleh diceritakan dulu dari UKM Tarung Derajat. Kalau pas sebelum pandemi itu kita latihan bisa berkapasitas banyak anggotanya. Kita bisa latihan 93 Cirebon, terus latihan di satelit luar. Pas setelah pandemi, mungkin yang paling mendasar banget ya, kita latihannya secara virtual, terus kita juga latihan di luar, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke. Berarti kalau boleh tahu itu latihan secara virtualnya itu seperti apa ya? Kan kalau bela diri kan identiknya dengan berlatih langsung. Nah kalau secara virtual apakah ada materi yang diberikan atau seperti apa? Iya, ada materi yang diberikan, nanti kita kasih contohnya dulu, baru anggota mengikuti. Oke, kalau dari UKM Merpati Putih sendiri seperti apa perbedaan kegiatannya dari sebelum pandemi dan setelah pandemi? Kalau dari UKM Merpati Putih sendiri ada kegiatan yang sangat banget berbeda. Biasanya UKM Merpati Putih ini kita ngadain yang namanya kejuaraan pencaksilat tingkat SD, SMP, dan SMA. Itu kita adakan sewilayah Jawa Barat. Kita sebut dengan namanya IAIN Cup. Ya, karena kita di bawah naungan Institut Agama Islam ya, Syekh Nurjati Cirebon, jadi kita memakai nama IAIN Cup. Walaupun yang mengadakannya UKM Merpati Putih. Lalu biasanya kita nih ngadain tiap 2 periode, jadi 2 tahun sekali. Nah, karena awal pandemi itu 2020 dan terakhir UKM Merpati Putih ngadain IAIN Cup tahun 2018. Kebetulan 2020-nya setelah 2 tahun kemudian itu ada pandemi, jadi kita tidak mengadakannya. Itu sayang banget, terus juga, tapi kita jadi cara gitu kan, gimana ya untuk periode kedepannya apa kita ngadain, dan insya Allah di tahun 2022 IAIN Cup akan diadakan kembali. Oke. Boleh dong promo tuh barangkali teman-teman ada yang mau ikut nanti. Boleh promo, jangan lupa pokoknya follow Instagramnya Merpati Putih Senja, terus juga Facebooknya Merpati Putih IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Barangkali nunggu info ya mengenai IAIN Cup itu ya? Iya betul, untuk info-info Oke. lainnya. Oke, lanjut ya. Kalau dari UKM Sabura sendiri apa ada perbedaan kegiatan dari sebelum pandemi dan setelah pandemi? Saya ambil contoh kegiatan kejuaraan sama PMP, tapi ini lebih ke perguruan Saburanya doang, tapi sewilayah 3 Cirebon. Namanya itu kejuaraan Sabura Cup. Nah, sebelum pandemi itu Sabura Cup itu pertandingannya itu kayak fighting, bulat. Oh, bulan berantem. Nah, setelah pandemi itu kita mengadakannya online, jadi kayak video seni tunggal, tegera, tunggal, ganda, regu. Nah, di situ perbedaannya. Oh, jadi tetap mengadakan tapi via video gitu Tapi dikirimkan. beda bidang tuh. Kalau online itu buat seni,
Kalau yang off itu tarung-tarung. Biasanya yang tarung-tarung kalau buat kejuaraan. Oke, luar biasa sekali ya. Sayang banget nih di tengah pandemi ini banyak kegiatan yang harus diberhentikan ya. Kita berdoa bareng-bareng semoga pandemi ini segera berakhir biar kita bisa berkegiatan lagi kayak dulu ya kakak. Nah, kakak-kakak kan dari masing-masing UKM tentunya memiliki keunggulan masing-masing ya, entah itu keunggulan, ciri khas ataupun prestasi. Boleh dong diceritain, dibagi ke faksionis yang ada di rumah. Mereka juga mungkin ingin tahu bagaimana ciri khas atau prestasi dari UKM masing-masing. Boleh dijawab dari UKM Merpati Putih terlebih dahulu. Untuk UKM Merpati Putih sendiri nih, kita ada unik ya. Jadi waktu tahun 2020 kita mengadakan webinar tentang kesehatan. Kenapa sih kok dari bela diri jadi kesehatan? Kayak nggak nyambung. Tanpa kalian ketahui bahwa Merpati Putih sendiri kita mempunyai latihan yang namanya pernapasan. Di masa pandemi COVID ini ternyata latihan pernapasan ini sangat menguntungkan sekali, sangat berguna. Karena kan yang kita ketahui COVID ini menyerang saluran pernapasan ya, apalagi paru-paru. Nah, dari latihan pernapasan ini yang ada di Merpati Putih itu bisa mengobati COVID-19. Jadi jadi di satu daerah, saya lupa namanya, mungkin di Jawa Barat kalau nggak salah, itu ada tempat isolasi ya, tempat isolasi para pasien COVID-19. Terus juga di sana ada ketua Polres dan dokter, kebetulan anggota Merpati Putih juga menyarankan untuk menggunakan mediatasi pernafasan Merpati Putih untuk seluruh pasien isoman ataupun yang isolasinya bersamaan di wisma gitu kan, atau di rumah sakit, itu digunakan dan alhamdulillah bisa membantu untuk penyembuhan proses dalam penyembuhan COVID-19. Berarti banyak nih ya yang belum tahu kalau ternyata Merpati Putih bisa membantu menyembuhkan pengobatan COVID-19. Iya, betul. Dengan cara olah pernafasan. Kalau dari UKM Sabura sendiri, apakah memiliki ciri khas atau prestasi atau keunggulan tersendiri? Untuk UKM Sabura, ciri khas itu kayak di Cirebon sama Budak, Miro Adat. Itu kayak jurus diiringi oleh genjreng, gembyuk, sama kecrek batu. Oh iya. Terus sama kesenian debus kayak bacok terus nggak mempan. Iya. Kayak gitu. Oke. Berarti banyak nih yang unik dari Sabura ya. Mirip-mirip sama debus. Bisa berarti dari Sabura ke debus gitu? Bisa. Oh bisa. Hipnotis itu bisa. Oh luar biasa. Hipnotis sekali ya. Oke. Kalau dari UKM Tarung Derajat sendiri gimana? Kalau dari UKM Tarung Derajat itu, kalau kita mengikuti kejuaraan harus sabuk biru dulu. Jadi sebelum sabuk biru itu emang udah ada ketuanya sih, jadi nggak boleh, maksudnya belum memadai. Walaupun kita diajarkan tarung dari sabuk hijau, tapi tetap tidak boleh ikut dulu. Ikut kejuaraan itu nggak boleh kalau sebelum sabuk biru. Nggak boleh. Itu udah ketentuan dari pusatnya. Oke. Kalau boleh tahu ada beberapa tingkatan mengenai sabuknya, warnanya? Yang pertama itu ada putih, lanjut ke warna hijau. Warna hijau itu ada strip 1 sama strip 2. Lanjut ke biru itu ada strip 1, ada strip 2. Terus kurata terus lanjut ke sabuk merah juga sama, ada strip 1, strip 2. Lanjut ke sabuk hitam. Merpati Putih juga sama? Beda. Merpati Putih cuma ada 2 sabuk. Apa tuh? Untuk dasar 1 kita sebutnya itu memakai sabuk putih, untuk dasar 2 itu sabuk merah. Nah, jadi cuma ada 2 sabuk, tapi yang membedakannya ya tingkatannya semakin meningkat itu ada strip-stripnya. Oh, tapi warnanya cuma 2. Warna sabuk cuma 2. Kalau Sabura ada sabuknya nggak? Ada. Ada apa aja? Mungkin ada 2 sama. Tapi ada tingkat-tingkatannya. Oh. Iya. Namanya ada yang tingkat dasar, tingkat 1, 2, 3, itu tuh beda-beda. Warnanya apa aja? Kurang tahu deh. Oh, Belum. oke. Nanti kita cari tahu lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi deh, biar tahu nanti sabuk Sabura adanya warna apa aja. Gak kerasa nih kakak-kakak, ternyata kita udah nyampe di penghujung podcast.
Nah, mungkin bisa kasih pesan buat anggota Merpati Putih sendiri, atau anggota Sabura sendiri, atau anggota Tarung Derajat sendiri, dan juga boleh kasih pesan buat teman-teman Fatsunis yang lain. Dimulai dari Merpati Putih dulu. Oke, terkhusus untuk para Fatsunis dulu ya. Oke, boleh. Fatsunis jangan lupa untuk kalau kalian nemu tempat tongkrongan yang ada wifi-nya, jangan lupa untuk nontonin podcast yang udah diadain sama pengurus-pengurusnya nih. Itu karena keren banget gitu kan. Tanpa kalian ketahui juga kalian mendapat ilmu yang lebih gitu. Tidak hanya tentang jurnalistik, tetapi juga tentang ilmu bela diri, kesenian gitu kan. Atau mungkin olahraga gitu. Mungkin kalian juga sebenarnya kan kalau UKM sendiri kita nggak harus jadi anggota ya. Tapi kita bisa ikut latihan atau mungkin gabung nih kayak gini. Kita nggak harus jadi anggota nih untuk masuk podcast. Betul. Gitu. Jadi untuk para Fatsunis nih, semoga kalian sangat terbantu dengan adanya podcast yang diadakan oleh Fatsun. Biar bisa kenalan ya sama UKM lain. Iya betul. Untuk boleh ya UKM anggotanya? Boleh banget. UKM anggota Merpati Putih, jangan lupa tetap latihan walau dari rumah karena pandemi COVID ini kita kuliah online. Jangan lupa tetap latihan, walaupun kalian mungkin ada yang lupa tata nafas kayak gimana, tata gerak kayak gimana. Kita gunain teknologi yang namanya YouTube. Di YouTube itu sudah ada, jadi gunakanlah teknologi YouTube. Oke, semangat buat teman-teman Merpati Putih ya, tetap semangat latihannya. Oke, lanjut, barangkali ada pesan yang mau disampaikan dari Ketua UKM Sabura untuk Fatsunis atau untuk anggota? Untuk anggota Sabura, kalau bisa dampingi saya sampai akhir periode ini, karena kalian sudah memilih saya sebagai Ketua Umum Sabura ini, dan sukseskan Sabura dalam periode 2022-2023. Oke, semangat buat teman-teman UKM Sabura ya. Oke, terakhir boleh dikasih pesan buat teman-teman dari UKM Tarung Derajat ataupun buat Fatsunis yang ada di rumah. Buat anggota ya? Boleh. Kalau buat anggota harus rajin latihan lagi karena kita harus punya planning ke depan untuk berlatih menjadi atlet-atlet yang berprestasi. Kemudian kita harus membanggakan nama UKM dengan merekrut anggota-anggota baru, mahasiswa-mahasiswi YIN untuk mengikuti UKM Tarung Derajat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gak terasa nih podcast on Fatsun sudah selesai dan kita udah nyampe di part terakhir dari episode ke-11. Semoga kita bisa ketemu di part berikutnya dan bisa ketemu lagi nih sama kakak-kakak dari UKM yang lain biar kita bisa mengenal. Oh iya, jangan lupa kalau barangkali kakak-kakak ngadain acara, bisa nih undang-undang APM Fatsun buat meliput kegiatan dari masing-masing UKM. Sip. Oke. Jangan lupa juga buat teman-teman Fatsunis yang ada di rumah buat follow Instagramnya LPM Fatsun dan juga Instagramnya Podcast on Fatsun. Jangan lupa juga follow Spotify-nya, YouTube-nya, dan juga TikTok dari LPM Fatsun. Oke, gitu aja. Mungkin sekian untuk Podcast on Fatsun di episode ke-11 ini. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya dengan lebih baik lagi. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya Kansa Salsabila selaku host pamit undur diri. Terima kasih, sampai ketemu lagi. POFA, Podcast on Fatsun.